Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matis sihah wal faragh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat inspirasi rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama belajar mengkaji Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua, yakni telah saya sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam harta kalian ada hak orang-orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Kemudian balasan bagi orang-orang yang memberikan haknya pada orang-orang miskin tadi, tentunya mereka orang-orang yang solih. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang diberikan keimanan yang teguh, yang kuat, kemudian dengan keimanan itu ia melakukan amal soleh, dan tentunya ia istiqomah selama hidupnya. Allah janjikan falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi balasan bagi mereka itu pahala yang tidak ada putusnya. Atau di ayat yang lain ajrun azim, pahala yang agung. Ajrun karim, pahala yang mulia. Nah, pahala yang agung ada yang menjelaskan yang dimaksud surga. Nah, ternyata pahala yang Allah janjikan ini ternyata sudah Allah perlihatkan ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Nah, makanya ada yang mereka di penghujung hidupnya, ya, dia keadaan tersenyum, ya, jadi diwafatkan dan keadaan senyum. Atau sebaliknya ada yang sampai melotot gitu, kayak ada ketakutan gitu. Nah, ternyata sudah diberikan gambaran nanti ia akan kemana, kemudian pahala yang didapatkan itu ya sudah digambarkan. Nah, contohnya ada peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Ya, bernama Sya'ban. Nah, diceritakan Sya'ban ini sedang sakaratul maut. Nah, tentunya istrinya yang solihah yang menunggui suaminya ini.
Kemudian dalam sakaratul mautnya Sya'ban ini mengigau. Yang pertama, seandainya yang baru. Kemudian agak jeda lagi, seandainya semuanya. Kemudian jeda lagi, dan yang terakhir, seandainya lebih jauh. Kemudian jeda, dan Sya'ban ini meninggal dalam keadaan tersenyum. Kemudian singkat cerita, setelah pemakaman selesai, istrinya ini masih penasaran, yang dimaksud suamiku itu apa toh? Tiga perkataan tadi itu. Kemudian istrinya Sya'ban ini menghadap Rasulullah, menyampaikan bahwa suaminya sebelum meninggal itu mengigau, dan dia katakan yang pertama tadi seandainya yang baru, kemudian seandainya semuanya, dan yang terakhir seandainya lebih jauh. Itu maksudnya bagaimana Rasulullah. Nah, kemudian Rasul menjelaskan bahwa pada saat Sya'ban sakaratul maut itu Allah perlihatkan pahala yang kelihatan sepele, tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya 3 tadi. Yang pertama, seandainya yang baru itu dulu ya, Sya'ban ini pada waktu berangkat ke masjid ya, sholat subuh, udaranya masih dingin. Kemudian Sya'ban ini memakai pakaian yang double. Nah, ternyata di jalan bertemu orang miskin yang mungkin gak punya rumah dan kedinginan gitu. Kemudian Sya'ban memberikan pakaiannya karena double kan, yang satu diberikan, tapi itu bukan yang baru, tapi yang lama. Yang baru masih dipakai. Nah, ini pahalanya sudah besar ya, apalagi kalau diberikan yang baru gitu kan. Kemudian peristiwa yang kedua, yaitu pada saat Sya'ban ini kedatangan tamu ya, dengan tamu, mungkin ini musafir, dan tidak hanya satu orang, itu lebih. Nah, ternyata Sya'ban ini di rumah tinggal ada hidangan, katakanlah 1 piring atau ya, kalau roti ya tinggal 1 mungkin gitu. Nah, itu dibagi 2, yang setengahnya untuk tamunya, kemudian satunya untuk dia dan istrinya. Nah, itu udah mendapatkan pahala yang besar gitu. Tapi kalau seandainya semuanya kan lebih besar lagi kan gitu. Dan yang terakhir, lebih jauh itu pahala dia berangkat ke masjid, padahal jaraknya itu sudah lumayan jauh itu. Makanya seringnya dia berangkat ke masjid itu lebih awal, terutama yang subuh itu. Nah, itulah 3 contoh ya, peristiwa yang Allah perlihatkan pahalanya. Nah, yang dapat kita pelajari, kita ambil pelajarannya, maka jangan pernah kita menyepelekan suatu kebaikan apapun. Selama masih ada kesempatan, kita lakukan semaksimal mungkin. Mungkin suatu contoh, kita dapat berbagi apapun lah
baik itu berupa ilmu kita atau harta kita, kita berikan yang terbaik, karena bisa jadi itulah nanti yang Allah perlihatkan pada waktu kita sakaratul maut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi terus Masjid Inspirasi, baik itu di websitenya langsung atau channel YouTube kami, Map maupun Facebook, karena semuanya insya Allah banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.